Kisah ini dimulai pada pukul 10.30 malam. Sebuah mobil travel tua berwarna hitam berangkat dari terminal kecil di pinggir kota. Rutenya sederhana, menghubungkan kota pesisir dengan daerah pegunungan, melewati jalur sepi yang jarang dilewati kendaraan pribadi. Bagi sopir bernama Pak Arman, jalur ini sudah seperti hafalan. Dia sudah mengemudi travel malam lebih dari 10 tahun, dan selama itu pula, ada satu hal yang tidak pernah bisa dia jelaskan. Setiap perjalanan malam, selalu ada satu penumpang yang tidak sampai tujuan. Malam itu, mobil terisi 6 orang penumpang. Pak Arman menghitungnya sendiri sebelum berangkat. Ada seorang ibu dan anak lelakinya di kursi depan, tepat di sampingnya. 2 pemuda duduk di baris tengah. 1 pria bertopi duduk sendirian di barisan belakang. Dan satu lagi, seorang perempuan berjaket abu-abu, duduk di pojok paling belakang, dekat jendela. Wajahnya pucat, tapi tidak terlihat sakit. Dia hanya diam membisu sejak naik, bahkan menolak dengan sopan ketika ditawari air minum. Mobil pun melaju menembus kegelapan malam. Lampu jalan semakin jarang terlihat, hanya suara mesin tua dan derit ban yang menemani perjalanan mereka. Sekitar 1 jam kemudian, mereka memasuki jalur lama sebuah jalan sempit, yang diapit oleh hutan lebat di satu sisi, dan jurang menganga di sisi lainnya. Disinilah, sinyal ponsel selalu hilang. Disinilah radio mobil selalu berisik dengan suara kresek yang aneh. Dan disinilah, kejadian itu biasanya terjadi. Di tengah keheningan, ibu yang duduk di kursi depan, tiba-tiba menoleh ke belakang. Dengan suara sedikit bergetar dia bertanya, "Pak, tadi di belakang ada mbak-mbak ya?" Pak Arman mengangguk tanpa menoleh, matanya tetap fokus ke jalan. "Iya, Bu." Ibu itu melanjutkan, "Tapi, kok sekarang kursinya kosong?" Mendengar itu, Pak Arman refleks melirik kaca spion tengah. Jantungnya langsung terasa berat, seolah baru saja dihantam batu. Kursi paling belakang, tempat perempuan berjaket abu-abu tadi duduk, kini benar-benar kosong. Tidak ada suara pintu dibuka. Tidak ada mobil yang berhenti. Tidak ada yang berteriak minta turun. Padahal, jalur ini tidak punya halte. Tidak ada rumah. Tidak ada satupun penerangan selain lampu mobilnya. Pak Arman menepikan mobilnya perlahan. Para penumpang turun dengan wajah tegang, saling berpandangan dalam kebingungan dan rasa takut. Mereka memeriksa sekeliling mobil, memastikan tidak ada yang tertinggal di luar, tidak ada jejak, tidak ada apapun kecuali gelapnya malam dan suara serangga hutan. Salah satu dari 2 pemuda itu berbisik kepada sopir, "Bang, ini kejadian yang sering, ya?" Pak Arman terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan pelan, "Setiap malam, selalu satu." Suasana di dalam mobil menjadi sangat mencekam saat mereka melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang berani berbicara. Semua sibuk dengan pikiran masing-masing. Beberapa kilometer kemudian, pria bertopi yang duduk di kursi belakang tiba-tiba bersuara lirih, memecah keheningan. "Pak, sebenarnya kursi itu dari tadi kosong." Pak Arman mengerem mendadak. Mobil berdecit keras. "Bapak jangan bercanda." Pria itu menggeleng cepat. "Saya serius, Pak. Dari awal saya naik, saya sendirian di belakang. Tidak ada perempuan." 2 pemuda di kursi tengah langsung membantah. "Gak mungkin, mbak itu duduk paling belakang. Kami lihat sendiri waktu naik." Pria bertopi itu menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. "Saya juga lihat dia, tapi bukan sebagai penumpang." Semua orang terdiam, menahan napas. Pria itu melanjutkan dengan suara gemetar, "Dia berdiri di pinggir jalan waktu kita lewat tikungan pertama tadi, dan dia tidak masuk lewat pintu. Sesampainya di terminal tujuan, jumlah penumpang yang turun tinggal 5, seperti malam-malam sebelumnya." Pak Arman tidak pernah melapor. Dia juga tidak pernah berhenti dari pekerjaannya, karena setiap sopir travel malam di jalur itu tahu satu aturan tak tertulis. Jangan pernah menghitung jumlah penumpang setelah melewati tikungan pertama. Konon, jalur itu adalah bekas lokasi kecelakaan tunggal bertahun-tahun lalu. Seorang perempuan tewas saat menunggu travel yang tak pernah datang untuk menjemputnya, dan sampai sekarang dia masih ikut pulang setiap malam. Kalau kamu jadi Pak Arman, apakah kamu masih berani mengambil perjalanan malam di jalur ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena mungkin
Cerita berikutnya terjadi di perjalanan yang sering kamu lewati sendiri. Terima kasih sudah menonton.